mereka nyaksiin gue menikah gitu, punya anak. Gue pengen mereka masih ada. Ternyata dikasih kesempatan lebih untuk menjadi seorang production assistant di tim produksi. Dan gue maksudnya awalnya emang susah banget, gue sampai awal digoblok-goblokin sama atasan gue, lu bisa kerja nggak sih? Dia itu orangnya cuek bebek banget. Orang mau ngomong apa, penampilan dia begini, bodo amat gitu. Kalau nggak punya, kali Apa aja kali itu dia ada yang nimbul. Kalau pentingnya. Hai guys, welcome back to Podcast Journal Channel. Jadi hari ini gue kedatangan tamu interview. Dia salah satu PA di salah satu stasiun nasional di Indonesia. Dan banyak yang kepo, dia ini sebenarnya cewek atau cowok sih gitu. Dan dia belum pernah ngasih tahu ke orang-orang wujud asli dia ini sebenarnya siapa sih. Pasti di Instagram dia yang follow dia pasti pada kepo. Sebenarnya dia ini cewek atau cowok. Jadi hari ini kita bakal kepo-kepoin dia. Dia adalah Eki. Sekarang kerja jadi PA. Kok bisa sih lo jadi PA dari Bumi Ayu jauh-jauh jadi PA? Wah, bangga sekali orang tua lo, Ki. Gimana ceritain coba? Kalau kalau untuk bisa sih ya semua orang harus bisa. Yes. Cuman ya gue pun untuk menjadi seorang PA banyak prosesnya, dari pertama masuk PH juga sebelum di TV, terus ngelamar jadi editor atau kameramen, dapatnya dikasih kesempatan untuk masuk di tim produksi dan jadi seorang production assistant. Dan gue nyaman. Oke. Apa yang buat lo nyaman di situ? Karena gue banyak mendapatkan pelajaran dari jobdesk gue ini. Kayak yang gue ini sebenarnya seorang pemalu nih, pemalu banget, pendiam sebenarnya. Lo malu-maluin ah? Kalau sekarang mungkin ya. Iya, terus? Gue karakter orang pendiam, pemalu. Nah, ketika gue bekerja sebagai seorang production assistant, gue banyak belajar berkomunikasi dengan banyak orang. Terus untuk pede, untuk ngomong di depan orang banyak, bekerja sama, koordinasi. Ya, jadinya gue sekarang Bisa ngomong sini. Ngomong tuh nggak terbata-bata. Oke, emang kerjaan lo ngapain aja sih? Kayak job desk yang detail lo tuh kayak gimana sih gitu? PA itu lebih kayak tangan kanannya seorang produser nih. Jadi produser pengen ini, nah lewat PA ini yang ngejalanin semua, dari persiapan sebelum syuting, kayak set ini kayak set kayak gini, terus syuting. Emang ini yang lo yang set ya? Anjing. Oke, mak lu nonton lo bye-bye lo. Gak apa-apa lah, gak usah dikit lah, emang begitu. Oke, Ya terus nyiapin set, nyiapin budget, terus nyiapin segala macam kebutuhan pokoknya di saat sebelum syuting. Oke. Dan katanya dulu Eki ini basicnya tuh editing, tapi bisa jadi PA. Nah, gimana ceritanya tuh? Nah itu balik lagi, gue daftar sebagai editor dan kameramen. Ternyata dikasih kesempatan lebih untuk menjadi seorang production assistant di tim produksi. Dan gue maksudnya awalnya emang susah banget, gue sampai awal digoblok-goblokin sama atasan gue, lu bisa kerja nggak sih? Lu kuliah apa sih? Kok nggak tahu stasiun televisi kinerjanya apa? Kok lu nggak tahu tim produksi? Ya bener-bener gue D3, gue cuma bisa praktek doang, bukan teori. Dan gue belajar dari nol sampai akhirnya gue bertahan 3 tahun menjadi seorang PA. Bertahan 3 tahun basic editing dari nol, dan sekarang kita tanya dia megang berapa program? Saat ini 4 program. Dari yang dibego-begoin sekarang dikasih kepercayaan megang 4 program. Pastinya nggak gampang banget menuju itu. Gak gampang banget. Kesulitan lo dari editing, tiba-tiba lo harus menghadapi suasana baru atau kerjaan baru yang dulunya nggak pernah terbayangkan oleh lo. Gimana caranya? Caranya itu ya lu mau bekerja lebih giat lagi dari biasanya. Kayak editing itu bekerja individu tuh, nggak komunikasi dengan banyak orang. Gimana caranya? Lu harus tahu karakter orang ini kayak gimana, lu harus komunikasi dengan orang ini kayak gimana. Sekarang lu jadi PA, goals yang akan lu targetin ke depannya tuh apa? Goalsnya menjadi seorang produser yang Eksekutif produser enggak? Kejauhan. Produser dulu aja lah. Gak apa-apa, mimpi dulu aja setinggi-tingginya. Iya, mimpi gue pengen punya suatu program dengan gue sebagai kepalanya. Oke, pengen jadi produser bentar lagi, mungkin setahun lagi. Ingat kita ya, Ki. Ya Allah, sedih banget. Ingat gue ya, Ki. Nanti akan gue bahas, Ki, gitu, tenang. Oke, selama jadi PA apa aja yang udah lo dapetin, Ki? Apanya tuh? Dapetin apa? Ya pelajaran apa aja yang lo dapetin selama lo jadi PA itu? Ya itu
maksudnya udah berani untuk pede di depan semua orang. Pede. Berani ngomong karena gue berasa banget gue dari orang yang pemalu dari kampung ke Jakarta ngomong pun blebek-blebek gitu. Ngomong pun aneh didengar sama kuping orang. Jadi aslinya tuh ini Bumi Ayu Jawa, ngapak ya tadi lu Ngapak bilang banget. bahasanya. Oke. Dan lu kayak perkenalan tuh takut gitu ya Takut. karena takut diledekin. Gue pun untuk ngobrol sama orang takut, sampai lu pendiam banget sih, bukan pendiam, gue gak bisa ngomong. Gue gak bisa ngomong. Oh ya sampai gitu sampai lu gak berani ngomong. Awal lu kesini medok banget, terus keluarga lu kayak gimana kan dari Jawa anak perawan apa perjaka gitu ya kan gitu. Kesini gitu. punya tete ya. Gimana keluarga? Meyakinkan keluarga lo gitu. Gue meyakinkan gue sebenarnya ke Jakarta ini sebenarnya nggak dibolehin. Gue disuruh untuk lu kuliah di Jogja aja, banyak tuh orang-orang Bumi di situ. Ibu bapak juga jadinya nggak khawatir. Terus gue bilang gue kalau di Jogja terus ketemu sama orang daerah, gue nggak akan berkembang. Gue pun bakal main dengan lingkup yang sama dengan daerah. Sedangkan ketika gue pergi jauh sendirian di kota itu, gue akan ketemu banyak orang. Gue belajar juga untuk logat bahasa Indonesianya lebih baik lagi. Akhirnya gue yakinin gue pilih Jakarta aja Pak, tapi dengan catatan gue kuliah yang benar. Setelah kuliah gue pastiin gue langsung dapat kerja. Kalau misalkan nggak dapat kerja boleh kok gue balik lagi. Oke, itu seputar kerjaan Eki. Nah sekarang kita mau kepoin seputar Eki. Lo cewek atau cowok? Sebelum lo jawab, jadi gue pertama kali kenal dia. Gue belum tahu dia ini cewek atau cowok. Kondisinya dia lagi sempoyongan. Terus dia sama teman-teman gue, dia ini temannya teman gue ke kosan gue. Akhirnya dia agak-agak sempoyongan, terus dia bilang, lu galak banget sih, galak banget. Terus gue kasih kutek, dia mau, terus dia gini-gini. Terus gue bingung, ini orang kenapa ya? Terus ini orang cewek atau cowok sih gitu. Coba lu jawab Ki. Terus tanda ini tuh gue pertama kali ketemu tuh maksudnya apa Ki? Itu tanda pertemanan, wah. Lo sebagai pertemanan. Ada jawab dulu. Gue cewek lah. Cewek. Tapi yang gue lihat tete lu nggak ada. Lu suntik hormon nggak? Atau pakai kemben gitu? Paling cepat kagak. Karena emang maksudnya nyokap gue pun tetenya nggak gondlang gitu. Tapi kenyataan gitu. Jadi ada, tapi lu nggak suntik hormon karena dada lu tuh bidang gitu, kayak cowok gitu modelnya. Iya makanya bokap gue bidang, nyokap gue tetenya nggak terlalu gelondang. Terus kalau gue nggak bidang, tete gue gelondang, gue anak siapa? Boleh gue pegang nggak? Kirata Ki. Ya udah ntar gue suntik hormon ya. Tapi ini belum suntik hormon kan? Ya belum lah. Ada niatan berarti? Enggak lah. Karena suntik hormonnya tetenya jadi gede itu. Oh gitu. Oke, kenapa lu merubah penampilan kayak gini kalau lu memang cewek gitu? Kenapa lu harus berpenampilan seperti ini? Karena ya udah, karena waktu kecil adik gue itu yang paling kecil, adik gue cowok. Terus selisih 3 tahun doang, jadi masih sama rata gitu kan. Dia ngikutin gue mulu, ngikutin gue kemana-mana. Gue tidur ngikutin tidur, gue bangun ngikutin bangun. Gue pakai baju, gue pakai ini di kaca gitu. Terus adik gue mau pakai kayak Kak Eki. Kata gue, apa ada bocah. Akhirnya nyokap sama bokap gue runding lah. Akhirnya bilang kayak, yaudah si Eki aja ngalah deh pakai celana daripada adik gue pakai rok fatal. Yaudah akhirnya pakai celana dan keterusan kayak enak juga nih, kagak usah jaga gitu loh, kayak pakai rok kan mau kemana kelihatan tar gitu. Ya udah enak pakai celana. Terus tuh kayak model rambut kayak gini itu sejak kapan lu? Apa dari kecil memang udah dibondol kayak gini atau gimana? Enggak, dari kecil gue cuman ya sebatas kayak lu dong segini gitu. Udah sampai SMA gue potong, niatnya cuman pengen potong segini tapi kebablas jadinya segini. Kata gue enak juga nih, angin sepoi-sepoi. Nggak ribet ya? Nggak ribet. Oke. Pernah pacaran nggak? Pernah pacaran. Kapan? Terakhir ini kalau mantan gue nonton jangan pede ya. SMA. Namanya siapa? Jangan sebut malas. Oke, SMA. Waktu SMA lu pacaran gimana? Iya pacaran gitu, kata gue malu juga karena gue sekelas kan dulu sama mantan gue gitu. Terus gue kayak ngumpet-ngumpet, jangan sampai teman-teman cowok gue tahu, jangan sampai. Ya Allah, kata gue. Kalau nggak tahu tapi dibully. Enggak, bukan dibully, malunya kayak ih
ih pacaran ih. Oh iya, diceng-cengin ya gitu. Oke. Tapi dengan kondisi lu sekarang kan otomatis udah ngejar karir, apalagi lo anak pertama kan Ki, udah ngejar karir, pastinya orang tua kan pengen lu juga ke jenjang yang lebih serius gitu. Tapi dengan tampilan lo kayak gini terus lu bakal nyari cowok yang nerima apa adanya penampilan lo kayak gini, atau lu yang pengen merubah penampilan lo suatu saat? Kalau misalkan gue kayak pengen dia menerima gue apa adanya, berarti gue egois. Gue pengen dia menerima gue apa adanya, dengan gue pun harus berubah untuk jadi lebih baik. Berarti ada niatan untuk merubah penampilan lu juga. Gue panjang rambut, dikeribil-keribil, dicatok. Tunggu undangan gue nyebar ke tim jurnal. Tapi ada fotonya di Eki lagi pakai kerudung, di make upin pas dia wisuda tuh cakep, karena dia jadi cewek cakep, jadi cowok ganteng, sumpah. Ki, tapi kalau lagi kayak waktu kuliah ini lu pernah pacaran nggak? Kalau kuliah sih pacaran enggak, ya mungkin sebatas SKSD, temen lah, temen deket. Terus Ki kayak pegangan tangan gitu nggak? Lu gimana? Enggak, malu. Gue pun waktu SMA aja mau balik bareng, dia chat yang balik bareng yuk. Ya udah ntar, tapi jam 3 nunggu bener-bener sepi. Gue gak mau gue dilihat. Kenapa? Emang kenapa sih? Apa sesuatu hal apa gitu? Ya karena menurut gue ya kalau misalkan yang cewek yang lain sih it's okay, mungkin jalan berdua. Tapi kalau gue tuh kayak malu gitu, kayak risih gitu, kayak deg-degannya ampun gitu. Risih. Kenapa harus risih gitu? Risih itu dalam artian kayak ya apa sih, nggak usah berduaan mulu gitu, nggak usah ngomongin so sweet gitu, biasa aja gitu loh. Kenapa? Namanya orang pacaran ya kan pengen ada momen so sweetnya dong. Pasti lu juga pengen kayak gue butuh kasih sayang, atau kayak pengen di so sweetin kayak cewek-cewek lain gitu. Iya itu untuk cewek pada umumnya, tapi kalau gue nggak butuh itu. Gue butuh lu yang komitmen, udah nggak usah yang nggak udah sama aja dong kan, berarti lu egois karena dia misalnya kalau dia lagi pengen pegang tangan lo tapi lu nggak mau, atau kayak pengen jalan berdua sama lo tapi lu nggak mau, kan sama aja lu berarti egois juga. Ya gue pegang tangannya, tapi ya lihat sikon gitu. Kenapa? Kenapa Ki? Ini sesuatu yang aneh jadinya, tau gak? Justru orang malah bingung gitu. Ya, mungkin orang pada ngiranya dari situ kali ya gue kayak aneh gitu. Bener. Terus lu pernah dikata-katain nggak misalnya lo lesbi Sering, atau di kampung lo gitu? Gimana lo nanggepinnya? Ya udah, lu nilai aja, tapi lihat nanti ke depannya. Kalau misalkan gue menikah, berarti lu salah persepsi dengan itu gitu. Kalau ada keluarga lu, ada nggak pernah sampai ke telinga keluarga lu gitu misalnya lo dikatain? Karena keluarga gue, maksudnya udah tahu kan dari kecil karakter gue kayak gini. Gue suka olahraga yang cowok, gue suka maksudnya beraktivitas yang wow, yang gitu. Ya mereka udah mengerti dari awal. Kan lu nggak punya, kali itu udah ada yang nimbul. Kalau pentilnya. Punya gue segini gak ya? Serem jangan. Bayi lu bingung mau gimana. Lu punya niatan untuk merubah penampilan lo ke depannya. Kriteria yang lo harapkan seperti apa sih? Kriteria, aduh, masa gue ngomong sih? Centilnya keluar. Gue ngomong nih. Harus dong. Ya ngomong deh, kriteria cowok yang gue pengen itu nggak banyak ngomong sebenarnya. Dia tipe orang yang pendiam, kreatif, terus pintar, terus dia tipikal orang yang paham tentang agama. Gue pengennya. Lu nya udah paham belum tentang apa? Karena gue belum. Tapi lu percaya nggak kalau ada Jerry udah sekampung, sialan. dia tetangga, itu kurang apa lagi? Nonton keluarga lagi. kalian udah ketemu. Jerry sini masuk frame, sini Jerry sini. Jerry sini. Gimana? Kira-kira masuk lagi gak? Kurang sini Jar. Ya. Jadi Jerry ini orang Bumi Ayu, sekampung dan dulu satu sekolah sama Eki. Kan tadi katanya Eki butuh pria yang bisa menuntun, gak banyak omong. Itu Jerry banget. Lu gimana ngeliatnya? Lu gimana? Ya nggak temen gue juga. Gak tau lo jodoh. Eki, boleh lah. Dia mau sama lu. Gak ada yang tahu jodoh Maya. Bener. Tapi lu kan satu sekolah dia. Suka dengar gak kalau dia dulu suka dikata-katain gak normal, lesbi dan segala macam? Ya begitulah, dia tahu sendiri lah ya. Penampilan kayak gini pasti omongan sumbang negatif pasti ada sih. Oke. Tapi dia orangnya gimana menanggapin hal-hal negatif yang orang katakan ke dia?
Dia tuh orangnya cuek bebek banget. Hmm. Orang mau ngomong apa, penampilan dia begini, bodo amat. Oke, Jer, kalau Ya. misalnya dia merubah penampilannya, kira-kira lo mau nggak sama dia? Gimana Ki? Lo dulu dijawab. Enggak. Kenapa enggak sih, udah sekampung, nggak usah ribet-ribet gitu. Enggak mau teman. Tapi lo mau nggak? Aku mau nggak? Lagi boleh Ki. Boleh. Boleh. Sedikit dong penasaran, kan lu tau kan nama mantan dia siapa? Banget. Siapa? Ganteng nggak? Ganteng nggak? Depannya hurufnya I. Iya. Bego. Ganteng nggak? Kira-kira ciri-cirinya gimana? Agak berisi sih orangnya. Dia suka yang berisi, tinggi. Terus bawa motornya gede mungkin. Oke, moge. Masa Oke. seleranya tinggi loh ya. Kan main. Oke. Makasih Jerry untuk bocorannya. Alright. Thank you. Boleh kembali Sukses beristirahat. Oke kan, akhirnya bisa kita korek-korek lagi informasi tentang Eki. Oke Ki, kira-kira ada ini gak, apa namanya, untuk orang tua lu mungkin kesalahan yang pernah lo buat yang menyakiti hati orang tua lu gitu Ki? Cuman kesalahan ya waktu masa muda sekolah, mungkin gue sering kayak bikin mereka sakit hati, mungkin kayak gue pernah bolos sekolah waktu kecil, juga sering berantem sama adek, itu sih bikin Oke. nyokap nangis, bokap kesel. Oke, impian terbesar lo untuk keluarga lo ke depannya? Oke. Apa Ki, harapan terbesar lo ke depannya? Untuk harapannya gue pengen, yang pertama pengen berangkatin mereka naik haji. Amin. Itu impian gue terbesar sih. Terus yang kedua, gue pengen mereka ngelihat mereka nyaksiin gue menikah gitu. Amin. Orang lain punya anak. Gue pengen Amin. mereka masih ada, masih bisa nyaksiin. Oke. Buat orang-orang yang mungkin pernah ngatain lo dengan kondisi lo yang kayak gini, ada yang mau lo sampaikan gak di sini? Sebenarnya sih mereka ngatain juga nggak masalah, nggak salah juga, karena pun gue penampilannya kayak gini dan gue ajarin mereka untuk punya persepsi yang kayak gitu kan. Ya yang paling penting jangan menilai dari luar aja, lu harus tahu dalamnya orangnya kayak gimana. Pendekatan dulu, ngobrol dulu seenggaknya. Kalau misalkan emang gue orangnya kayak gitu, lu kenal nggak apa-apa, lu katain gue terima. Tapi kalau misalkan beda, ya udah, berarti jangan menilai orang dengan sisi itu. Oke, jadi buat semua yang nonton di sini, kalau misalnya ngelihat seseorang yang agak berbeda, nih harusnya kita cari dulu nih, kenapa sih nih orang kayak gini, backgroundnya kenapa, harus kita cari tahu dulu tanpa harus ngejudge di awal. Kita nggak tahu masa lalunya, mungkin ada sesuatu kita nggak ada yang tahu kan, makanya aja langsung ngata-ngatain. Oke, buat semua sukses terus buat Eki, semoga apa yang diimpikan bisa tercapai, dan buat semua yang nonton jangan pernah putus asa. Eki juga dari Bumi Ayu bisa berkarya, bisa juga membanggakan keluarga di kampung, di ibu kota. Terima kasih udah nonton Cicit kita hari ini. Buat semuanya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.